Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Petang. Pemerintah resmi menetapkan PPKM level 4 di Jawa dan Bali hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Sejumlah pelonggaran dilakukan, termasuk membuka pasar dan usaha kecil seperti pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut hingga warung tenda dan sejumlah usaha sejenis. Keputusan ini diambil setelah pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek seperti aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika di tengah masyarakat. Pemerintah memutuskan penetapan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Sejumlah pelonggaran dilakukan, termasuk membuka pasar dan usaha kecil seperti pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, hingga warung tenda dan sejumlah usaha sejenis. Keputusan ini diambil setelah pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika di tengah masyarakat. Sejumlah aturan yang disesuaikan atau dilonggarkan di tengah PPKM level 4 ini salah satunya adalah masyarakat boleh makan di tempat saat berada di warung tenda tapi dipatasi hanya 20 menit. Adapun pelonggaran ini dilakukan setelah terjadi tren perbaikan penanganan pandemi COVID-19. Hal tersebut tampak dari penurunan jumlah kasus positif, angka keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate, hingga positivity rate. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai penetapan PPKM level 4 sudah tepatkah? Akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang kali ini dan sudah bergabung dengan kami Bapak Trubus Rahardiansyah selaku pakar kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat petang Pak Trubus. Halo, ya petang Mbak. Iya, selamat petang Pak. Menurut Bapak nih Pak, apakah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk tetap melakukan PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali, apakah sudah tepat Pak? Menurut saya sih bukan masalah tepat, tapi masalah nggak ada pilihan lain. Ini nggak ada pilihan lain selain memperpanjang PPKM darurat ini yang kemudian berubah menjadi PPKM level 4, ya 3 dan 4. Karena apa? Karena satu jumlah istilahnya penderita COVID atau yang masyarakat yang terpapar COVID itu makin hari makin tinggi dan sampai hari ini setidaknya sampai kemarin sore itu masih tinggi menyentuh 40.000 lebih lah gitu. Nah karena itu putusan itu menjadi pilihan. Yang kedua adalah bahwa selama ini pengawasan terhadap pelaksanaan PPKM darurat dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 25, kalau yang sekarang dengan level 4 ini dengan instruksi nomor 24, 25, 26, itu mengindikasikan bahwa pelaksanaan di lapangan itu adalah pemerintah daerah, ya, di mana kewenangan pemerintah pusat menetapkan PPKM darurat, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada daerah secara teknis, karena di dalam evaluasi PPKM darurat yang kemarin, itu pemerintah daerah banyak yang kebingungan terkait dengan sektor-sektor mana yang boleh beroperasi dan sektor-sektor mana yang dilarang untuk beroperasi. Nah, karena itu kemudian karena timbul kebingungan dan masyarakat juga dengan adanya PPKM darurat itu mengalami kesulitan dalam hal beraktivitas, kesulitan untuk memperoleh istilahnya take home pay atau penghasilan atau income, maka disitulah kemudian masyarakat tetap beraktivitas dan masyarakat merasa istilahnya itu keberatan. Nah karena itu PPKM level 4 ini sebenarnya diperpanjang dalam situasi masyarakat yang marah gitu, yang marah karena apa? Karena janji pemerintah terkait dengan jaring pengaman sosial misalnya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan bansos dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15, 16 sampai sekarang nomor 26 itu juga menginstruksikan supaya percepatan terhadap jaring pengaman sosial bansos. Tetapi yang terjadi bansos itu tidak sampai di masyarakat atau belum, bahkan baru sekarang sebagian itu aja belum seluruhnya. Jadi sampai PPKM darurat selesai, BEM-sosnya belum sampai. Nah, kemudian yang terjadi sekarang PPKM level 4 ini dilaksanakan, itu pun juga belum semuanya menyentuh masyarakat dari 44 kabupaten kota yang melaksanakan Jawa Bali, ditambah 15 kabupaten kota yang ada di luar Jawa Bali, itu masih banyak masyarakat kita yang
belum mendapatkan istilahnya itu bansos atau jaring pengaman sosial itu. Nah, itu masalahnya. Oke, baik Pak Trubus, kita akan jeda sebentar untuk azan maghrib di daerah Jakarta dan sekitarnya. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam Dialog Nusantara Petang. Masih bergabung bersama kami Bapak Trubus Rahardiansyah, selaku pakar kebijakan publik Universitas Trisakti. Pak Trubus, kita akan lanjutkan lagi Pak dialog kita yang sempat terputus. Oke. Baik, dengan adanya beberapa kelonggaran yang saat ini dibuat ya Pak pada PPKM level 4, apakah sudah mulai bisa dikatakan ini adalah salah satu cara pemerintah untuk sedikit demi sedikit membangkitkan ekonomi masyarakat yang sempat terputus selama PPKM darurat kemarin, Pak? Iya, menurut saya itu memang salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam istilahnya itu menggerakkan sektor-sektor perekonomian yang selama pelaksanaan PPKM darurat dapat dinyatakan terhenti, ya kan, terhenti karena itu terutama untuk masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini hidup dalam ketergantungan dari mata pencaharian sehari-hari, misalnya pedagang kaki lima atau mereka yang berjualan di pasar tradisional ataupun mereka yang jualan di lapak-lapak trotoar, itu jujur saja mengalami kesulitan. Karena itu pemerintah dengan melihat situasi yang ada kemudian mengambil keputusan untuk memberikan kelonggaran relaksasi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat mestinya gitu, tetapi semua pelaksanaannya teknisnya di daerah. Nah, kalau kita lihat sampai beberapa hari pelaksanaan daripada PPKM level 4 ini berjalan, rupanya di daerah juga belum berjalan optimal, Mbak, dalam hal penegakan ini protokol kesehatan. Karena apa? Memang di sana itu keterbatasan satu persoalan di aspek anggaran, ya anggarannya juga terbatas, yang meskipun juga di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 sampai yang kemudian yang sampai 26 yang sekarang ini diberikan relaksasi ataupun diberikan ketentuan terkait dengan refocusing anggaran atau pemangkasan anggaran di dalam APBD, tetapi dalam prakteknya ternyata kepala daerah juga menghadapi kesulitan karena kebingungan di mana kemudian sektor-sektor mana atau program mana yang harus direfocusing, dan itu kepala daerah mau tidak mau harus berkonsultasi dulu dengan Dewan DPR di setempat. Nah, ini menjadi proses yang kendala. Yang kedua tentu kendala dari sisi SDM-nya. Jadi SDM untuk melakukan penegakan protokol kesehatan itu kan harus banyak. Nah, karena itu pemerintah daerah ada yang mengusahakan dengan melibatkan relawan, Mbak, relawan, apalagi yang terkait dengan nakes juga memang banyak juga yang sudah meninggal menjadi korban karena COVID, tetapi juga memang keterbatasan dari sisi jumlah juga gitu. Nah, itu ada di solusinya dengan ada relawan-relawan di berbagai daerah, dibentuklah relawan itu. Tetapi memang ini belum optimal. Nah, di satu sisi yang ketiganya tentu dari sisi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini juga kaitan dengan masyarakat untuk bisa secara cepat memperoleh layanan kesehatan, dan ini ternyata juga di daerah ada banyak mengalami kendala ketika jumlah yang terpapar itu makin hari makin meningkat dan fasilitas yang ada sangat terbatas. Itu masalahnya, Mbak. Jadi dalam level 4 ini memang upaya pemerintah akhirnya melonggarkan terhadap kategori kegiatan-kegiatan perekonomian, dan seperti saya katakan tadi, perpanjangan PPKM darurat yang sekarang menjadi 4 ini adalah di tengah masyarakat yang marah gitu, masyarakat yang kecewa juga, masyarakat juga ada sebagian lagi yang istilahnya itu terpuruk dan kemudian ada resistensi di situ. Karena itu pemerintah meredamnya dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran, di samping juga diberikan juga bantuan-bantuan yang lainnya. Tetapi ini memang tergantung dari daerah masing-masing, karena artinya di situ terobosan kepala daerah, inovasi kepala daerah jadi sangat menentukan, di mana kemudian layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan terkait dengan penegakan prokes itu bisa berjalan. Saya rasa itu, Mbak, masalahnya. Oke, baik. Lalu apa evaluasi dari pemberlakuan PPKM sebelumnya, Pak, pada pemberlakuan PPKM level 4 ini? Iya, kalau kita lihat evaluasinya, yang pertama tentu persoalan pengawasan yang relatif lemah, Mbak, dalam hal ini. Jadi ini memang menjadi kendala yang sangat signifikan. Kemudian tidak saja karena kebijakan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, tetapi juga di dalam pelaksanaannya kemudian melempar handuk atau memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan.
Nah, disitulah kemudian pengawasan di daerah itu memang jujur lemah, Mbak. Jadi di 44 kabupaten kota dan 15 kabupaten kota yang di luar Jawa Bali itu di berbagai informasi yang berkembang memang relatif lemah gitu pengawasannya. Nah, ini tidak saja karena keterbatasan SDM tadi, juga karena keterbatasan sisi anggaran dan lain-lainnya, infrastruktur lah terutama. Yang keduanya tentu dari sisi law enforcement, Mbak, penegakan hukumnya. Karena selama ini sanksi-sanksi itu tidak berjalan dan hanya berjalan di beberapa tempat, misalnya kayak di Tasik kemarin itu ada tukang bubur yang terpaksa didenda 5 juta, ataupun pedagang mie ayam yang harus menikmati Hotel Prodeus selama 3 hari. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga publik menilai ada sanksi-sanksi ini seperti tumpul ke atas tajam ke bawah. Betul. Karena apa? Karena banyak juga pejabat-pejabat kita, termasuk ASN juga, itu masyarakat juga menilai mereka tidak diberikan sanksi padahal mereka melanggar. Bahkan ada juga menteri yang jalan-jalan ke luar negeri juga dianggap tidak diberikan sanksi apa-apa. Ini juga publik melihat seperti itu. Nah, ini kan di samping sisi juga persoalan-persoalan di mana kepala daerah itu juga belum optimal melaksanakan apa yang disebut PPKM darurat atau PPKM level 4 sekarang ini. Nah, ini juga menjadi catatan, meskipun yang baru muncul secara publik itu sempat menjadi diskusi, itu adalah misalnya di Banten gitu kan, di Banten, mana salah satu fraksi itu sampai meminta kepada salah satu kepala daerahnya untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu, tidak melaksanakan penanganan daripada COVID secara baik, karena begitu redakan jumlah orang yang terpapar naik, ternyata di sana istilahnya itu enggak reaksinya itu lamban gitu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya terjadi di daerah sana, di berbagai daerah juga sama gitu ya. Sama, dan saya lihat memang kalau pengamatan saya tidak hanya di satu daerah, memang juga di berbagai daerah lain. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri di mana kemudian masalah law enforcement-nya, Mbak. Jadi ini menjadi yang ketiganya tentu ada masalah sinergitas kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini memang dengan adanya otonomi daerah juga agak sulit, Mbak. Apalagi kemudian di sini ada kewenangan dari pemerintah pusat dalam ini Presiden itu memberikan kewenangan kepada Pak Luhut untuk Jawa Bali dan Pak Erlangga Hartarto untuk wilayah luar Jawa Bali, ya. Itu ternyata juga tidak secara langsung kemudian direspon oleh kepala daerah secara istilahnya secara tepat lah gitu, secara cepat proporsional, karena ada baca di beberapa kepala daerah menganggap bahwa itu bukan secara hierarkis memang bukan atasannya gitu ya. Jadi memang di mana mereka kalau diajak dialog atau diajak rapat atau meeting ya mereka bilang iya, tapi pada akhirnya kita lihat yang terjadi di lapangan itu berbeda. Karena gini, Mbak, masalahnya itu penanganan COVID itu kan sebenarnya ditentukan oleh 2 hal. Ya, satu itu adalah kebijakan publiknya. Kalau kebijakan publiknya konsisten itu pasti jalan. Yang kedua itu adalah masalah perilaku masyarakat. Betul. Jadi kalau kebijakan publiknya konsisten, perilaku masyarakatnya patuh, Mbak. Tapi ini karena kebijakan publiknya ya kita tahu sendiri berubah-ubah. Terus ya yang terjadi perilaku masyarakatnya tidak patuh. Nah, perilaku masyarakatnya ada 2, Mbak. Perilaku masyarakat sifatnya individu saya, Mbak, ini individu namanya ya. Tapi ada yang sifatnya institusional, yaitu perusahaan, ya kan. Kemudian ada Pemda, ada dinas-dinas, ada juga istilahnya kementerian lembaga kalau di pusat gitu ya. Nah, ini tidak seragam dalam menerapkan apa yang disebut PPKM ini, meresponnya, karena masing-masing menggunakan cara-cara sendiri. Misalnya untuk perusahaan itu banyak industri-industri yang masih mempekerjakan karyawannya secara full gitu, meskipun kategorinya dia kategori sektornya sektor ini, Mbak, sektor kritikal ya, Pak. Kritikal. Jadi ini memang pembedaan yang namanya ini esensial kritikal itu menjadi masalah di daerah, Mbak. Contohnya misalnya sektor keuangan itu kategori sebagai esensial, tetapi di bawah turunan dari sektor keuangan adalah asuransi. Nah, asuransi ini menjadi problem karena nggak semua masyarakat membutuhkan asuransi. Tetapi ada namanya sektor Mbak, sektor bengkel atau balban. Nah, tambal ban itu atau bengkel itu dianggap sektor non esensial kan itu. Ditutup. Tetapi masyarakat membutuhkan, maka itu banyak bengkel-bengkel
pengelola itu tambah tetap buka, Mbak. Jadi ini karena masyarakat membutuhkan. Artinya kalau kita bandingkan yang namanya bengkel dengan asuransi, dibutuhkan mana? Ya dibutuhkan bengkel kan gitu. Jadi ini yang menyebabkan kemudian pembedaan ini di dalam prakteknya banyak kesulitan. Juga misalnya terkait dengan sektor logistik. Logistik itu dikatakan sebagai esensial, tetapi turunan-turunan logistik itu banyak sekali yang non esensial. Mereka juga kesulitan, Mbak. Jadi ini juga menjadi problem di mana daerah harus melakukan istilahnya pengetatan di situ. Nah, ketika menindak pun terjadi penindakan hukum, misalnya seperti di Jakarta yang sudah dilakukan. Ternyata penindakan itu juga banyak yang keliru gitu ya, ketika bahwa ini adalah sektor esensial, ini sektor non esensial, meskipun kemudian di dalam titik tersendiri di daerah itu juga ada yang akhirnya membiarkan itu terjadi. Yang lebih rumit lagi sebenarnya di dalam pelaksanaan level kemarin darurat dan sekarang 4 juga, Mbak, ini adalah persoalan penyekatan. Jadi penyekatan itu pada akhirnya tidak efektif karena apa? Karena dihadapkan oleh petugas PPKM, kita sebut bukan polisi TNI, karena di situ ada Satpol PP juga, Dinas Perhubungan kan, kita sebut aja sebagai petugas PPKM. Itu berhadapan dengan masyarakat itu ini, Mbak, sering terjadi gesekan, terjadi benturan, di mana kemudian masyarakat yang istilahnya harus beraktivitas atau harus masuk kerja pada jam yang sudah ditentukan harus terhalang yang namanya istilahnya itu penyekatan. Nah, meskipun DKI Jakarta mengeluarkan namanya STRP, surat itu tanda registrasi pekerja, tetapi itu ternyata dalam prakteknya juga sepenuhnya tidak dipahami oleh masyarakat dan tidak dipahami juga oleh petugas PPKM, Mbak. Jadi petugas PPKM itu juga nggak ngerti. Saya kalau ditanya Pak Trubus ini yang namanya esensial itu apa saja turunannya, saya juga nggak bisa jawab gitu ya. Jadi petugas PPKM itu juga bingung, Mbak, di lapangan itu harus bagaimana kan? Begitu banyak ribuan orang kita lihat misalnya di Cakung maupun di yang saya amati langsung di Kalimalang, Mbak, itu terjadi lonjakan yang dahsyat karena apa? Karena masyarakat tetap berbondong-bondong ingin masuk ke Jakarta, tetapi terhalang oleh penyekatan itu. Nah, pada akhirnya jam penyekatan hanya pada jam kerja ketat, tapi pada saat jam-jam berikutnya ya kosong, Mbak. Jadi ya mereka juga petugasnya juga capek, Mbak, menghadapi ini. Nah, itu yang kedua juga banyak di antara mereka juga terpapar COVID, Mbak. Jadi karena ini masalah COVID-nya ini terutama untuk varian Delta dan Delta Plus itu dianggap sebagai paling ganas, Mbak. Jadi dia tidak perlu bersentuhan, tapi jarak 1 meter aja bisa nyamber itu. Jadi ini yang menyebabkan para petugas juga dihadapkan oleh situasi situasi penegakan yang tak mudah. Jadi ini salah satu yang problem di daerah sekarang juga penyekatan ini bermasalah, Mbak. Karena apa? Reaksi masyarakat juga cukup ini. Makanya kalau kita lihat di Bandung itu akhirnya dibongkar semua, Mbak. Jadi udah nggak mau lagi pemerintah daerah menerapkan secara optimal yang namanya penyekatan. Ini banyak hal yang akhirnya kita lihat seperti kata Gubernur Jawa Tengah bahwa kita lihat di sana kalau pelaksanaan polanya seperti ini terus katanya ya memang sulit untuk menanggulangi penularan COVID karena pada akhirnya ya masyarakat bermobilitas, masyarakat semakin ditekan ya kondisinya makin sulit. Karena karena masalah ekonominya dan bantuannya sudah tidak cukup juga kan karena anggaran APBD. Meskipun untuk bansos itu sebenarnya ada 3, Mbak, untuk bansos itu. Satu ada anggaran dari APBN itu mulai Kementerian Sosial. Yang kedua ada dari APBD, itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, itu APBD dibolehkan. Yang keduanya itu dari dana desa, Mbak. Tetapi persoalannya prakteknya di lapangan itu nggak jalan, Mbak. Ada itu mereka menunggu dari pusat, ya dari pusat yang 300.000 itu. Nah, pusat ini dihadapkan oleh akurasi datanya masih bermasalah terus. Karena apa? Karena datanya itu hanya DTKS, data yang tersimpan di data. Tetapi mereka yang terpapar ini atau mereka yang terdampak, itu banyak yang di luar data itu, Mbak. Di luar data yang ini akhirnya ketika disampaikan bansos nyampe, itu hanya mereka yang terdaftar itu. Nah, mereka yang tidak terdaftar, itu akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah, ini jumlahnya banyak, Mbak. Nah, ini yang menyebabkan kemudian terjadi di masyarakat ini semacam polemik kan, pro kontra. Kemudian kenapa saya dapat dan mereka dapat, bahkan juga karena data itu disampaikan dari bawah, seolah-olah artinya dari pemerintah daerah. Nah, ini kemudian pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kesannya berantem soal data itu. Yang kedua ya tentu lemahnya dalam hal verifikasi data itu. Jadi ini memang persoalannya masih banyak, Mbak. Ke depan ini memang mau nggak mau kita harus lakukan apa yang disebut dengan kesadaran edukasi sebenarnya kepada masyarakat. Makanya diturunkanlah TNI Polri dalam rangka menegakkan ini dan kita berharap itu bisa berjalan baik. Jangan sampai muncul resistensi. Soalnya setiap daerah itu beda-beda, Mbak. Ada yang menolak juga keberadaan TNI Polri yang terlibat itu. Jadi ini memang banyak polemik yang ini, Mbak.
Oke, baik. Pak Trubus, kita akan jeda sebentar, Pak. Oh ya, silakan. Ya, pemirsa, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Petang. Saat ini masih bergabung dengan kami Bapak Trubus Rahardiansyah selaku Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Ya, Pak Trubus, kita akan lanjutkan lagi, Pak. Ya, silakan. Oke, baik Pak. Sejauh ini kan kita melihat bahwa perpanjangan PPKM terus-menerus dilakukan, Pak. Menurut pandangan Anda, dengan melihat penerapan PPKM saat ini, apakah setelah pemberlakuan PPKM level 4 ini akan kemudian diperpanjang kembali, Pak, nantinya, Pak? Kalau melihat sampai hari ini ya, setidaknya sampai hari inilah ya, itu kenaikan angka masyarakat yang terpapar COVID itu masih tinggi. Saya rasa ada kemungkinan diperpanjang lagi, supaya memang harus dibuat polanya yang lebih ketat lagi menurut saya. Tapi pengetatan tidak seperti darurat kemarin, tetapi menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana pengetatan di penegakan protokol kesehatan, Mbak. Karena ini yang menjadi kunci di mana kemudian persoalan yang terkait dengan kedisiplinan masyarakat bisa tercipta, terwujud. Yang kedua tentu pelaksanaan dari vaksin ini, Mbak, vaksinasi ini harus segera terus digencarkan karena apalagi pemerintah dan Bapak Presiden kemarin menargetkan 1 hari 1 juta, bahkan Pak Luhut juga mengatakan kalau bisa 2 juta. Nah ini kita lihat prakteknya di lapangan sampai hari ini memang masih terkendala banyak hal, Mbak. Jadi ini yang perlu kita tetap dorong. Nah karena itu saya memprediksi bahwa pelaksanaan PPKM level 4 ini akan tetap diperpanjang dengan pola-pola yang tentu dengan pendekatan-pendekatan yang jauh lebih humanis. Karena di sisi lain kalau kita belajar dari kemarin PPKM darurat kan juga banyak benturan antara petugas PPKM dengan masyarakat, misalnya yang terjadi di Goa di mana ada Satpol PP yang yang menempeleng itu, kemudian juga ada kejadian di Tangsel Satpol PP yang bermasalah dengan warga. Banyak juga tempat lain terjadi masalah-masalah gitu kan. Nah ini memang tentu pendekatan di dalam penegakan protokol kesehatan juga betul-betul harus melalui pendekatan humanis gitu ya. Ini yang harus dilakukan, karena kalau tidak ya tentu di sini masyarakat nanti reaksinya jadi sangat berbahaya. Karena gini, Mbak, masalahnya sekarang ini masyarakat kita itu cenderung, saya melihat itu tingkat emosinya itu tinggi sekali ya, jadi mudah sekali tersinggung, baper lah, orang anak muda itu mudah baper. Nah karena apa? Karena memang situasi ekonomi, situasi dampak-dampak yang sifatnya ini juga tinggi, Mbak. Banyaknya misalnya anak-anak yatim piatu kan sekarang banyak sekali, Mbak. Angka anak yatim piatu itu tinggi sekali sekarang dengan adanya ini. Karena apa? Karena orang tuanya meninggal terpapar COVID. Juga banyak juga yang karena bercerai, Mbak. Tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi sekali, Mbak, semenjak COVID ini. Ya, jadi kenaikannya dahsyat sekali dan saya belum punya data, tetapi saya berhasil dapat informasi dari teman-teman yang menjadi kepala PA ya, Pengadilan Agama, itu menginformasikan memang terjadi kena lonjakan yang dahsyat sekali, di mana masyarakat tuh mudah sekali sekarang melakukan gugatan cerai. Jadi perceraian ini kan menyebabkan kemudian anak-anak terlantar kan, jadi terlantar dan kurang pendidikan juga. Karena itu KPAI memang melakukan berbagai langkah di situ. Tetapi yang kita lihat ini adalah dampak yang serius, di mana kemudian masyarakat memang secara emosional secara psikologis itu mudah sekali tersinggung, baper. Nah ini saya rasa ini juga harus hati-hati manakala kemudian pemerintah melakukan penegakan terhadap protokol kesehatan. Nah yang lain menurut saya yang lebih disinergikan adalah mengenai bagaimana pemerintah daerah ini dan pemerintah pusat juga saling beriringan, itu banyak melibatkan komunitas-komunitas, Mbak. Jadi komunitas di masyarakat kan banyak sekali, ada yang kategori komunitas keagamaan, ada komunitas budaya, ada komunitas tentang seni misalnya, komunitas yang terkait dengan profesi misalnya kan ada tuh, jadi harus dilibatkan termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi sekarang ini di tengah PPKM level 4 yang kemarin juga pembahasan darurat itu, sebenarnya ada sisi-sisi kebaikan dari masyarakat kita, Mbak, yang sudah mulai tumbuh, solidaritas masyarakat kita mulai tumbuh. Terbukti kemarin ada juga seorang pengusaha yang di Sumatera Selatan yang menyumbang sampai 2 triliun. Nah misalnya kan itu. Nah ini kan
bagian dari ini hal yang kebaikan. Di tempat lain banyak masyarakat yang di isoman, salah satu keluarganya di isoman menjalani isoman, itu mereka juga didukung oleh tetangganya, oleh keluarganya, entah dikasih makan, kasih kue, dikirimnya. Nah ini kan kebersamaan, obat-obatan juga dibantu, mereka itu banyak yang membantu juga, malah oksigen misalnya salah satu pengusaha juga banyak. Nah ini hal-hal yang positif yang ke depan ini perlu ditingkatkan, tetapi menurut saya juga harus sisi humanis. Nah, ini kan hal-hal yang sangat nilai-nilai positif yang ada di masyarakat kita harus dipupuk terus, harus dikembangkan kan. Jadi di tengah pandemi COVID ini juga banyak positif. Meskipun kita juga nggak menutup mata, Mbak. Ada juga, saya sebagai pengamat tentu proporsional ya. Artinya ada juga yang buruk-buruk juga ada, Mbak. Misalnya mereka yang melakukan pungli pada saat pemakaman jenazah COVID itu ada itu. Ya juga ada juga yang melakukan memperlambat obat gratis yang dikirim itu distribusikan. Nah disitulah ada supaya ada unsur bisnis. Banyak sekali obat harusnya dibutuhkan hari ini, datangnya itu 4 hari kemudian. Artinya orang yang membutuhkan sudah meninggal, obatnya baru datang. Nah ini juga hal yang terjadi di daerah, kita nggak menutup mata itu. Nah kemudian juga ada sisi yang kemudian berbisnis, sisi kemudian pungli-pungli juga muncul di situ. Nah ini adalah sisi-sisi negatif yang perlu juga kita benahi lah ke depan. Dan karena itu memang ini bagian dari tetapi hal yang positif tadi saya rasa memang tidak menonjol. Kemudian yang positif kan biasanya enggak. Kalau yang baik-baik kan orangnya nggak menonjol-nonjol, Mbak, gitu. Kalau yang buruk-buruk itu beritanya viral kan gitu. Jadi ini menurut saya ke depan ini level 4 ini penekanan pada bagaimana membangkitkan masyarakat untuk ini beristilahnya itu bukan gotong royong ya, Mbak. Istilahnya itu saling peduli lah ya, saling peduli, saling empati gitu, saling empati. Jadi kalau ada keluarganya yang sakit atau temannya yang sakit, ya sebenarnya hal positif ini sudah lama kita bangun masyarakat Indonesia. Kalau di satu daerah kita ada bencana, misalnya gunung meletus, kan mereka bahu membahu. Kita ini kan biasa seperti iuran ngirim bantuan, entah uang apa gitu ya, dimanapun terjadi. Di Gunung Merapi itu berkali-kali meletus ya, masyarakat banyak menyumbang, tetap menyumbang. Nah ini kan hal-hal positif, apalagi sekarang namanya bencana COVID ini kan situasi yang disebut extraordinary, Mbak. Cuman ini ada satu hal yang perlu ditekankan dalam sektor kepemimpinan, Mbak, leadership. Jadi ini butuh keteladanan pemimpin untuk bisa menunjukkan di mana kemudian jangan hanya istilahnya itu berwacana, istilahnya hanya banyak ngomong, banyak memberikan komentar. Istilahnya nanti kalau namanya pengamat sih boleh-boleh saja, namanya akademisi pengamat ya itu memang mengkritisi. Tetapi ini ada pejabat-pejabat kita yang hobinya itu seperti itu, Mbak. Jadi nggak memberikan sesuatu yang konkret itu apa gitu ya. Harusnya kan karena dengan kapasitas dia, entah dia sebagai anggota dewan, itu jangan minta kemudian privilege tertentu gitu ya. Itu kan menimbulkan kecemburuan masyarakat, rasa tidak kuasa, marah misalnya. Nah itu kan banyak sekali sekarang kan ada yang minta supaya isomannya kalau anggota dewan gratis. Lah itu kan memancing masyarakat kemudian loh kok enak amat saya harus bayar. Masyarakat kan banyak yang bayar sendiri. Lah ini menurut saya hal-hal seperti itu jangan dikembangkan. Nah ini atau jangan dilanjut-lanjutkan. Nah, ini hal-hal seperti itu, Mbak. Yang lainnya yang penting sekali menurut saya adalah bagaimana culture kita untuk istilahnya itu menopang kekurangan yang selama ini ada. Itu misalnya di masyarakat A itu terjadi kekurangan beras atau apa ya, itu masyarakat B kan dengan serta-merta akan mendorong, membantu, menutup lah gitu ya, menutup. Nah ini kan hal-hal yang sifatnya ini meskipun nilainya nilai empati, tapi kan juga ada nilai ekonominya juga ya, karena kan di situ ada transaksional juga ya. Kalau yang satu daerah kekurangan bahan-bahan baku atau istilahnya itu kekurangan pakaian atau kekurangan dengan serta mudah dibantu. Obat-obatan, oksigen, karena yang sekarang ini dibutuhkan itu obat-obatan, karena di masyarakat kita juga kadang-kadang ada yang ini, Mbak, yang negatif itu misalnya orang nggak membutuhkan Invertin, kemudian butuh Invertin. Nah, akhirnya Invertin sekarang jadi mahal. Ya HET-nya cuma 75.000, dijual di pasaran sampai 500.000. Lah ini kan karena apa? Karena jadi kelangkaan itu di sebelah. Nah ini kemudian ada pihak-pihak tertentu, free rider kalau nyebutnya, penunggang bebas kalau bahasa kebijakan.
itu mencari keuntungan, ya kan, mencari keuntungan di situ. Mereka menimbun lah, udah beberapa yang ditangkap oleh Polda Metro itu ya, yang digeledah itu. Tetapi ya itu kan baru sebagian yang ketahuan, berarti yang banyak, yang belum kan banyak ya. Artinya kalau kita bicara fenomena gunung es itu berarti yang muncul hanya sedikit, tapi yang di bawahnya lebih banyak lagi. Ini kan harus dilihat secara ini. Jadi menurut saya ini memang kebijakan level 4 ini nanti juga kalaupun dilanjutkan, memang kepentingan akhirnya pada kesadaran masyarakat, Mbak. Kesadaran masyarakat ini juga bahu-membahu antara ini apa namanya, pemimpin dan yang dipimpin, ya terutama di daerah, karena semua kepala daerah sebenarnya di daerah itu kan dipilih oleh masyarakatnya langsung. Betul. Dia yang tahu gimana masyarakatnya kebutuhan, tetapi karena keterbatasan kepala daerah itu juga ya kita harus memaklumi, karena keterbatasan kan daerah yang istilahnya sudah injury time, jabatannya tinggal setahun kayak DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, kalau dia berasal dari backgroundnya partai, Mbak, dia kuat. Ya kayak Jawa Tengah itu karena backgroundnya dari PDI kuat. Tapi kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, backgroundnya seperti saya, latar belakang cuma dosen, ya nggak punya partai, yang penting itu beda, Mbak. Meskipun kalau dikatakan begitu juga belum tentu mau gitu. Tapi secara logika akan berbeda, Mbak, kekuatan di dalam ini. Nah, kemudian ada kepala daerah yang incumbent mungkin posisinya lebih kuat seperti Jawa Timur itu ya posisinya lebih bisa dengan gerak cepat gitu ya melakukan itu. Daerah istimewa Yogyakarta ya ternyata juga tinggi juga, dalam arti meskipun di sana nggak ada pilihan ya tetap aja lamban dalam hal penanganan karena COVID-nya juga bermasalah terus di sana. Nah ini juga memang hal-hal yang nggak semua sih daerah, Mbak, ada macam-macam di daerah kita itu yang dengan karakter, apalagi yang di 15 kabupaten kota yang di luar Jawa. Sekarang ini yang wilayah di luar 15 kabupaten kota yang di luar Jawa posisinya tinggi sekali, Mbak. Betul. Sekarang penularannya. Hanya Gubernur Papua itu NMB itu sampai mengatakan mau melockdown Papua karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, meskipun pemerintah Pak Pusat dalam ini Pak Tito sampai menegurnya untuk tidak melakukan itu. Tetapi ini suatu kondisi di mana cerminan di daerah itu, di luar daerah yang kategori PPKM level 4 atau PPKM darurat itu ternyata penularannya tinggi, dan ini butuh perhatian, Mbak. Mungkin suatu saat kita diskusikan itu kenapa, bagaimana kemudian langkah-langkah pencegahan secara cepat. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Pak Trubus, terima kasih atas waktunya untuk hari ini, Pak. Sama-sama, Mbak.